hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Nenggolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak Esti Sinaga. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah, gitu. Saya tidak bisa jawab gitu, karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya. Menurut saya, kan saya bilang, kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Meminta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali. Cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama bang ini. Salut saya sama bang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang, saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya Tuhan yang menilai. Saya nggak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Itu aja yang saya jawab ya Kak Esti ya. Terima kasih banyak Kak Esti. Tetap semangat Kak Esti, komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu tuh kalau ke surga itu gak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin bang. Kalau kami udah dijamin, ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu. Karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin. Enggak, Nah, Kak. kamu di mana di jaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh Kak, maaf ya Kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data Kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu Ya berarti abang iman buta bang, abang iman buta. Jadi ya, kakak bilang juga saya iman buta, yang nggak apa-apa. Itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. Iya. Dan terus kau di atas mau ngapain? Di atas mana Kak? Kau masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat Kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu lah. Iya, terima kasih. Ya, makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma.
Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya Lah enggak apa-apa iya, juga, Bang. Saya belajar iya. sama Bang Cuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, Terima silakan. kasih. Silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi ada, maaf Bang, saya potong satu Bang. Hmm, ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, Abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang Bang, itu baik. silakan Bang Juma. Ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak. Di dalam kitab Anda itu hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik. Nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya, tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu. Percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus. EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih bang. Terima kasih Ya, banyak. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Nah itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya, Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nanat. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Tapi kalau dikatakan Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu yang tidak bagus. Dosa kita, kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung. Digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing. Jangan kita berikan ke orang lain. Gitu bang. Silakan. Iya, silakan Bang Nenggolan, gimana? Udah tercerahkan. Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga.
Terima kasih ya Bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat Bang. Iya, silakan. Wah, itu Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Waduh, Bunda, parah ini. Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira perlu Nah, bertanya dipertanyakan sama nih. Bang Jumat, tanya sampai mati. Nanya. Nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sedikit host, kok kasar kali host, Burusinaga pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati, kok bertanya aja. Salahnya di mana? Nggak salah kakak, nggak pernah salah kak. Yakin lah. Ya udah bertanyalah kok sepuasnya. Ada, bertanya kok sepuasnya. Udah. Mau aku Udahlah dipindahkan yang lain aja. User, selamat siang. Ini agama apa, User? Halo, selamat siang. Ya agama apa, Halo. Bang? Selamat siang. Iya, Bang, siang. Agama Iya, apa? Agama Buddha. Oh, Buddha. Kristen masuk Ya. masuk. Ya, Kristen juga. Islam. Oh, Kristen. Ya udah Ya. silakan Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar, silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan? Bang Juma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Pak Jokowi atau Bagaimana Pak Sukma? Iya, apa Bang? kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai Kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal, Bos. Oh Wih, gitu. Jangan begitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. bukan ke Bang. Roma Pak. Bukan Roma, Bos. Matius 7 ayat 22. Oh, Udah Matius kawannya 7. aja suruh ngomong, Tiga. Bang. Kawannya aja, nggak usah meli. Kawannya kasih Oh, Matius HP-nya ke 7. kawannya. Nggak usah, Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. 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 Kenapa itu? Kenapa bagaimana ayatnya? Saya bisa belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan Oke. yang ibadah minggu, yang Oke. tidak mempertuhankan dirinya, Oke. yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan Oke. mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, dia terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Oh, Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Nyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita orang sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Salah, Kristen. Itu ajaranmu, Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan, Bang Suma.
Nah sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan. Bang Suma saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu, umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Ini kan tertulis di sini. Iya, banyak. Bahwa yang diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak Di ada. mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin Ya, orang berarti Islam yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya, Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah Itu bang, kalau baca. yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir. yang diusir adalah Orang Yahudi. Islam. Maksud tidak begini Mbak Suma. ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah, inilah kalian kan. Tengoklah. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu dulu. Satu kata Gus. Tunggu dulu. Ini dulu nih Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu Ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? agama Kristen karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia Allah. Karena Orang dia bermujizat Allah. pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak ke Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang Lah, kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. terlalu banyak Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang, dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, Ya, agama Kristen. agama Kristen. Apa? Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya apa? Namanya begini Bang Suma, namanya Orang Kristen. namanya orang ini yang Jawab ini pengikutmu yang jawab Kristen. Bos. Tuh, diusir saudara siapa? pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Saya mau Kan bertanya lucu. dulu. Sekarang. Orang Makassar, dengar, orang saya Makassar gitu. berkata, Apa? orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, tidak mungkin orang Jawa. Mau ngapain? Enggak mungkin orang Jawa.
bagus. Berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi bang. Yahudi lagi. Ini bos, ini begini bos. Saya cuma Apalagi? berbicara, orang kalau Udah. sudah jatuh dalam Aku mau orang Kristen bang, Bang yang Suma, diusir. itu mah. Saya mau Kalau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa, tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat, bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini, nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya bos, begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Iya, Cak tapi Ayu. Iya, tapi jawabannya bukan begitu dong. Harus dengan secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama bos. Saya gitu cuma dong, aku bertanya. dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya. Bagi orang Kristen. Coba. Oke. Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, betul. Ya, iman yang benar harus selaras dengan akal. Iman yang tidak benar itu tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi menggunakan akal? Lebih bagus orang tidak beriman pakai akal daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa? Yang tidak punya akal itu, tidak punya akal itu, yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan begitu. Kok salah? Saya jawab. Masuk akal tidak? Dengar. Masuk akal tidak? Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Masuk akal? Saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Kontak-kontak semua. Itu maksudnya. Tengoklah. Tengoklah kan. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat. Sabar, itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti dengarkan. Di Kristen itu tidak ada kata iman. Di Kristen itu tak ada kata iman. Kristen itu tidak punya kata iman. Di Kristen itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran. Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Jadi jangan ajarin saya iman. Jangan ajarin. Original teks kitab saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Kalian hanya curi-curi kata soleh, kata iman dari Islam. Paham? Jadi kamu itu cuma akal-akalan. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Orang Kristen itu hanya sampai level percaya. Tidak ada level iman. Tidak ada level iman di Kristen. Kristen cuma punya level kepercayaan. Banyak bilang sekolah pintar padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu.
Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Tapi itu dasarnya. Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma 1 ayat 2 ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Dari buah. Pintar ketawa lihat Bang Zuma ini. Dari buah. Buah pengajaran nabi palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RK dan Jose Bang. Kalau berani. Suruh dia ke sini. Suruh mereka ke sini. Kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau jago memang sebentar malam Bang ke RK dan Jose. Suruh dia ke sini. Bang Saya sudah berapa kali masuk di komal dia, di kick, diturunkan, di mute. Suruh dia ke sini. Kalau dia berani. Saya juga undang dia kok. Apa bedanya? Oke lah Bang Musma. Oke. Ya, pahami ya, Matius 7, 15 sampai 23 ya, bahwa yang diusir ke neraka oleh Yesus itu adalah Kristen. Dah, selesai. Baca 1 kitab, mau baca 2 kitab, 5 kitab, 10 kitab, tetap aja yang diusir adalah Kristen. Gak ada cerita. Iya. Kalau nggak tahu tafsiran Alkitab Bang, nggak usah Bang. Al-Quran aja, abang kali mungkin udah tahu. Udah, itu jawaban orang yang putus asa itu. Tuhan memberkati abang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati nenek Nukiper. Ya kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhannya Yesus yang memberkati. Kalau Yesus yang kau maksud Tuhan itu, mungkin maksudmu ini. Bintang Timur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik agama Kristen. Silakan naik. Oke. Ayo ya agama Kristen. Pasien selanjutnya yang harus dirawat. Yokem, selamat sore agama apa? Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Ini dihapus dulu ini semua ya. Saya mau keren. Itu ya. Oke, pasien selanjutnya. Sekali datang banyak-banyak, sekali nggak ada. Paulina, selamat sore. Agama apa, Kak? Saya yang tadi Kak, Nenggolan. Oh, ganti. Walah, baluap. Bang Kenapa pula Nenggolan kok ini ganti? kayaknya masih mau belajar Bang Nenggolan. Apa yang kalau mau ada pertanyaan lagi silakan ya Bang. Tunggu dulu, tanya dulu nih. Rebaleko, selamat sore. Agama apa? Kristen. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Mau nanggapi apa Bang Jumat tadi atau mau bertanya di luar, dipersilakan. Ya ulang pertanyaannya. Bang Juma katanya ulang pertanyaan Bang. Yang diusir di dalam Matius 7 itu siapa Bang? Orang Ya kan Yahudi baca perikopnya. Iya, tadi saya sudah baca perikopnya. Ya. Kalau di Islam kan jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Percuma karya Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, baca Alkitab cuma sepotong. sesembahan itu akan menjadi musuh mereka
dan apa yang mereka sembah, mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini Al-Quran mengatakan itu. Ternyata Matius, betul, Yesus menjadi musuh bagi Kristen, dan Yesus menolak pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Yesus menolak sembahan mereka. Yesus mengingkari penyembahan mereka. Yesus menjadi musuh bagi mereka. Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, katakan yang diusir Yesus ini bukan Kristen, lalu siapa? Bang, Nah, yang Mbak Yesus, nah, Yahudi Abang mana tahu Yesus Tuhan? coba cari data yang dia bang bilang tadi Matius itu, ada nggak dibilang situ orang Kristen? Ya, bang, Yang bang, memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yesus itu nama bang. Bang Suma. Ya, Aku Suma kan coba aku sama-sama. tanggapi. Ya, coba Bang Suma cari di mana ayatnya kalau itu Yesus usir orang Kristen. itu tadi kubacakan, Bang. Enggak, di situ tidak ada nama orang Kristen. Lalu Kamu yang cari. memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan, tidak. Kamu cari nama, di situ ada tulisan orang Kristen yang diusir. Mana? Oke. Di dalam Bangsa kisah Yahudi, para Bang. rasul, kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus. Jangan kemana-mana, jangan kau kemana. Di situ mana orang Kristen? Kau Aku suruh orang- saya cari dalilnya kan? Iya, di situ ada tulisan orang Kristen Di atau kisah tidak? para Kau- pewarta 24 nomor 5 Tidak Paulus ada, itu jangan adalah tokoh kemana-mana, dari jangan Kristen. kau kemana-mana, jangan kau kemana-mana. Di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Ada. Kalaupun tidak Mana? disebut. Ini dengar. Ini adalah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak nyebut merek. Makanya kau pakai otak. Di situ tidak sekarang ada kau tulisan pakai orang otak, Kristen coba. yang diusir. Sekarang kau pakai otak, coba. Yang memanggil Yesus agamanya apa? Lihat. Mana dalilnya di situ? Mana ayat itu disuruh? Mana ayat itu disuruh? Saudara. Yang Mana ayat memanggil itu disuruh? Yesus. Tuhan Yesus usir orang Kristen. Mana? Yang memanggil Yesus Tuhan orang mana? Islam atau Kristen? Bangsa Yahudi bang. Mana Nggak ada dalilnya? agama di situ, bang. Mana Yang dalilnya? memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Orang Yahudi Iya, bang. mana ayatnya? Orang percaya. Yang bermujizat Orang percaya. pakai nama Yesus itu agamanya apa? Pakai otak itu orang percaya, bukan orang percaya yang percaya Yesus yang panggil Yang Yesus. memanggil Tuhan. Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di situ belum ada agama bang. Di situ bukan agama, pakai otak kau. Oke. Itu orang yang percaya Yesus. Kalau Kristen ini memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakak, Nggak. opo, abang, Nggak. nabi, atau Di- Tuhan? Mana dalilnya? Kalau orang Kristen di situ. Abang kan Ini cerita nubuat. cerita. Kau lari, jangan kau Cahayu. lari kemana-mana. Jangan kau lari kemana-mana. Mana dalilnya? Orang Kristen Cahayu, itu ini Yesus nubuat. mengusir orang Kristen. Cak Ayu ini nubuat. Mana dalilnya? Saya orang Papua. Iya, siapa bilang kau orang Cina? Kau nggak bilang juga kelihatan dari muka-muka. Parah kali kau. Kau ini mengada-ada Terus kalau saja. kau orang Papua kenapa? Kalau kau orang Papua kenapa? Jangan kenapa? jangan rasis. Kenapa kau bawa sukumu? Kenapa? Kenapa Saya sukumu kau tidak bawa? saya tidak Nah, kau bawa sebutkan suku. barusan tadi saya Tapi orang Papua. kau Dia ini bilang kau orang mengada-ada Cina saja. siapa? Muka Kau sudah kayak mengada-ada. gitu. Comot ayat sini, jadikan sesuai dengan pikiranmu Ya yang buta itu. ya sudah. Oke, mungkin saya salah. Oke. Mana dalilnya Oke. itu Yesus mengusir Tapi orang Kristen? Coba kamu Jangan kau katakan kepada angkat saya. sembarang. Coba kau Jangan kau ajari angkat saya, sembarang. ajari saya. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Di situ belum ada agama bang, cuman bangsa. Ini nubuat pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Terima kasih. Iya, so ini dia juga. Sekarang saya tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dari kelompok mana? Hindu, Buddha, Kristen atau Islam?
Jawab. Bang, dia ngoceh-ngoceh dari tadi bang, tapi dia nggak tahu dia di mute. Coba dibuka dibesarin, mute-nya. dibesarin. Saya mau lihat mukanya, benarkah dia orang Papua? Karena saya lihat dari sini kayak orang Mute-nya Barat. dibuka. Oh iya betul. Mute-nya dibuka dulu. Betul. Mute-nya dibuka dulu, Bang. Bang, Dia mute-nya dibuka ngoceh, dulu. dia nggak tahu di mute. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang Kalau saya bilang tanya. Yesus mengusir orang Kristen. Ya ini yang memanggil Kau Tuhan tanya. kan Kristen. Tidak ada dalilnya orang Kristen bilang memanggil Tuhan itu Kristen, orang Kristen. Kau harus tahu itu. Jadi yang memanggil Tuhan kepada percaya Yesus Tuhan, itu orang mana? Dengar. Yang percaya Tuhan Yesus itu yang memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang yang percaya dan Bukan berarti orang memanggil Kristen saja. dengar. Orang Dengar. yang percaya memanggil Yesus Tuhan itu nama agamanya apa? Tidak ada. Di situ tidak ada nama agama. Jangan kau bilang nama agama. Orang percaya memanggil Yesus Tuhan di Indonesia dikenal agamanya dengan agama apa di KTP-nya? Tidak ada. Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja. Kau harus tahu itu. Saya tanya sama kau. Tidak Yang ada. Mana memanggil dalilnya? Yesus Tuhan itu agamanya apa? Sekarang saya tanya kau bilang agama apa? Mana dalilnya? Kalau di situ ada tulis yang memanggil Tuhan Yesus itu agama Kristen. Saya Mana tidak dalilnya? Kau katakan tunjuk. di sini ada tertulis Iya. Kristen. Yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Iya, mana dalilnya kalau bilang agama Kristen? Tidak ada tertulis Kristen di situ. Nggak ada tertulis Iya, Kristen, tidak tapi ada. yang saya Yang tanya, percaya, yang memanggil percaya Yesus Tuhan itu, yang memanggil Tuhan Yesus itu berarti dia panggil apa? Tuhan. Yang percaya kepada dia. Sekarang di yang negara panggil. kita ini orang yang percaya dan memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di Indonesia ini agamanya apa? Tidak ada. Yesus datang bukan agama Kristen. Semua umat yang percaya dan tunduk kepada Dia. Agamanya apa kalau sudah percaya ke Tidak Tuhan ada. Yesus? Kalau kau bersikeras kepada agama Kristen, mana dalilnya? Sekarang kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, mana dalilnya? Itu kau punya maksud. Kau punya maksud. Kau bilang satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu, kalau kita mau deteksi mereka, lihat KTP-nya, agamanya Kristen. Suma kau dengar, orang Kristen juga ada yang tidak percaya. Dengar itu Tidak semua. percaya. Jadi Yesus Tidak datang percaya apa? Ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Dengar, Suma. Tapi Bukan orang ada Kristen yang itu percaya. namanya. Itu bukan orang Kristen Suma. itu. Tidak semua orang Kristen percaya Yesus. Suma harus tahu itu. Lucu saudaraku ini, lucu. Bukan lucu. Lucu dong. Kalau orang yang percaya Yesus, dia benar-benar percaya Yesus, berarti dia berbakti kepada Yesus. Dia taat ibadah, dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mereka yang percaya Yesus. Kalau mereka yang tidak percaya, berarti orang yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dah selesai kan? Siapa bilang? Apalagi? Masa orang Lah, percaya ini Yesus dalilnya. baru usir ke neraka? Ini Siapa dalilnya. bilang? Ini dalilnya. Orang bermujizat, orang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus karena mereka percaya kepada Yesus, betul? Itu bukan, kau baca konteksnya, jangan ikut akalmu, pikiranmu. Ngeles saudaraku. Tidak les. Puter terus lidahnya, puter. Orang yang percaya Makanya kepada baca Yesus, konteksnya, bermujizat baca pakai nama konteksnya, Yesus, baru mengusir mengerti. setan kepada Jangan asal Yesus, comot-comot itu bernubuat pakai ayat. nama Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka yang diusir ke neraka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Oke, itu kesimpulannya. Demikian. Waduh, semua Luar simpul biasa, yang Bro. kamu simpul pakai otak kamu aja. Jadi siap-siap orang yang bermujizat mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, siap-siap diusir ke neraka. Dah, selesai.
Cuma tidak pakai Oh, nggak mau jujur. Ya, begitu Gurunda. dalam Bible. Ya Bible. ya dong. Percaya berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah orang-orang yang akan diusir ke neraka. Paham? Iya saya paham, tapi kamu baca Nah, konteks bagus. dari ayat itu. Kamu Ini baca konteksnya konteks dari sudah. ayat itu. Nomor 15 sampai nomor Judulnya 23. apa? Ya judulnya Hal apa? pengajaran yang sesat. Kepada siapa? Hal pengajaran yang sesat itu buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu apa? Itu kepada orang-orang yang sesat, yang Ya tidak iya, percaya memanggil Yesus. Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Iya. Yesus. Jangan Ah, kau siapa pakai itu? Itu orang-orang Kristen. Lalu Jangan kau siapa? pakai nama orang Kristen. Lalu siapa? Ya orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana tidak percaya? Bagaimana tidak percaya? Sedangkan dia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Iya. Yesus. Arti dia percaya. Benar. Gitu dong. Benar. Gitu. Orang yang dia pakai bagus. apa usir Jadi kalau setan pakai nama anda, Yesus. jadi Karena kalau namanya anda tidak berkuasa. mau diusir oleh Yesus, segera keluar dari Kristen. Sederhana kan? Luar biasa Gurunda, Masya Allah. Iyalah. Kalau anda tidak mau diusir oleh Yesus, mulai hari ini jangan memanggil Yesus Tuhan. Siapa bilang? Lah ini dalilnya. Mana ayatnya? Ini dalilnya. Syarat untuk diusir, satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu 4 syarat untuk dilemparkan ke neraka menurut Matius 7. Itu bagi mereka yang tidak taat, itu saya. Ini sudah taat, saudaraku. Saking taatnya sampai dia bisa bermujizat. Bang Suma, kita taat itu kita melakukan, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan perintah Tuhan. Itu mereka-mereka itu yang dilemparkan kepada api neraka. Mereka sudah sampai pada level Seperti bermujizat kalian. loh, saudara. Dengar Bang Suma, kalian juga kalau seandainya lakukan sholat 5 waktu, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan perintah Allah, ya kalian di neraka. Seperti begitu. Paling tidak perintah sholatnya ada, perintah ibadah minggu menyembah Yesus ada nggak? Maksudnya kita sholat, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Wih, ditanya Allah, perintah ibadah ya kita minggu. masuk. Wih, ditanya Minimal perintah perintah ibadah minggu. Minimal perintah sholatnya ada. Nah, perintah ibadah menyembah Yesus ada nggak? Ya kita ibadah hari Minggu ya. Hari Sabat, Bang. Ya ada nggak perintahnya? Sabat bukan minggu. Ada, Bang. ingat dan sucikanlah hari Sabat, Bang. Sabat itu Sabtu. Ya, memang makanya anda diusir. Makanya saudara diusir. Gitu. Karena anda Nggak. menyembah Yesus, ibadah minggu bukan kehendak Bapak. Begitu saudaraku. Enggak, Mas Suma, kamu pakai akal kamu aja. Saudaraku, inilah saya ini hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima tolak dengan cara baik. Itu aja. Tolak apanya? Ya itu pertanyaan Gurunda tadi loh, Bang. Bang, pertanyaan Gurunda, ada nggak perintah untuk menuhankan Yesus ibadah hari Minggu, ada nggak? Enggak ada. Nah itu tanda-tanda nabi palsu itu dideteksi dari itu. Enggak Coba ada. Anda baca. Karena kalian bilang perintahnya menuhankan Tuhan pada hari Minggu. Enggak, tetapi disuruh pada hari ke-7. Ya hari ke-7 ya hari Minggu. Sabat kucluk. Hari Sabat itu hari Sabat itu hari Sabtu kucluk, kok Minggu. Saudaraku, inilah. Aduh, parah. Jadi kesimpulan saya nih ya, bahwa saudara-saudara Kristen kalau tidak mau diusir ke neraka, mulai hari ini berhenti memanggil Yesus Tuhan. Itu aja kesimpulannya. Mana? Demikian. Mantap, Mana Gurunda. dalilnya? Matius 7 tadi. Itu asumsi kamu aja. Oke, saya ulang lagi saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat pakai namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh dalilnya tuh. Ya, itu dalilnya yang benar bagi mereka yang tidak lakukan perintah Tuhan. Kuculuk. Kayaknya harus dilihatin ini Itu ayatnya bagi nih. yang memanggil Yesus Tuhan, Bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan. Benar, semua Baca pada dulu, memanggil baca Yesus dulu, Tuhan. baca, Dengar. baca. Baca dulu, HP ku baca. lagi hand. Baca dulu. Oh, Aku HP-nya lagi bikin pecah. HP ku. HP-nya Ya, pecah. ini lagi hand. Lagi hand. hang HP-nya. Tapi saudara Nah, itu saya ini tuh. ganteng Ini, loh, Bang. ganteng beliau. Dibaca Saudara siapa namanya? Reba Leoko. Reba. Saudara baik. Dari mukamu itu cerminkan seperti orang Islam loh bang. Iya. Wajahmu itu. Mantap. Aku di sini punya saudara-saudara banyak, saudara-saudara Nah, itu dia. Muslim, semua kami. Wajahnya Kami- bercahaya kayak orang sering wudhu. Ada ciri-ciri Cuma Imam bisa Mu'allaf aja. ini. Saya serius, saya bisa lihat orang, wajah orang. Auranya Tapi ya. Bisa lebih jadi cantik 10 aku tahun, kan, Bang. 15 Tapi tahun ke lebih depan bisa cantik jadi aku, Anda Bang. itu mu'allaf, menjadi muslim, ikut Gimana Bang? Kapolda. Gimana Esti? Gimana Bunda Esti? Enggak, aku bilang Bang Juma, tapi lebih cantik aku kan Bang dari dia kan Bang. Mana dia kan ganteng, dia laki-laki lah. Oh iya. Aduh, ini Bang Suma pintar rayu juga ini. Saya serius bang, saya serius. Wajah Anda itu tidak mencerminkan Kristen, wajah Anda itu seperti orang Islam. Hidup ngabalin ya. Serius. Kayak orang sering wudhu, sering ini cuci muka pakai wudhu. Nah itu bacanya bang, itu ada dalilnya tuh. Ini kitab apa ini? Lah ini Matius 7 21 Matius. sampai 23 ya. Mana perikopnya? Loh. Coba cari di poinnya di Nggak, sini, Bang. Harus ada perikopnya. Oh, harus ada perikopnya. Kasih Alkitab Sabda, Iya. kasih Alkitab Alkitab Sabda. Sabda, Alkitab Sabda. Baik, sebentar. Iya, perikopnya kita baca Matius perikopnya. 7 ya. Matius 7. Bang Reba ini gantengnya minta ampun loh. Jangan-jangan terganteng se-Papua ini. Enggak, Enggak, saya kita serius beliau diciptakan bukannya kayak semua orang segambar Islam. dan serupa. Ini dari ini nih. Ingat teman-teman Papua saya yang kalau ngaji, Masya Allah. Ini perikop dari Matius 7 ya. Dari ayat 1 ya, hal pengaji. Bukan ayat 1, menghakimi. bukan ayat 1. Kita lanjut Bukan ayat ke 1. Iya. Di bawah bang, 15. Di bawah. Hal pengajaran sesat. Nah itu toh pengajaran sesat. Langsung poinnya dibuka Nah, di poinnya 21. di 21 apa 22 Gurunda? Di 21 tadi Bang ini. Lu diklik aja di situ 22. tadi, Bang. Bang, diklik aja tadi. Oh, yang tadi ya. Ngapain lah? Diklik aja tadi. Tadi kan judulnya pengajaran sesat toh? Iya, Judulnya pengajaran aja sesat. sudah. Iya. Iya, sudah dari judulnya sudah kita tahu bahwa yang memanggil Iya. Yesus Tuhan adalah sesat. Enggak. Dengar. Itu judulnya pengajaran Berikutnya sesat. begitu kok. Iya, tapi bukan isinya maksudnya apa? yang Memanggil Yesus Tuhan. Tuhan itu sesat. Enggak. Jangan kau artikan ikut kemauan kau. Iya. Saya tahu berhadapan dengan saya Anda masih ngotot. Habis ini Anda pasti akan renungkan baik-baik. Benar juga ini dikatakan Bang Suma. Lama-lama nelpon Bang Suma ganti nama saya menjadi Abdullah. Lanjut. Coba Bang tuh. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya. Dari buahnya Itu kan kamu mengenal. akan melihat dia, mengenal mereka. Dapatkah orang Iya. memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon. Pohon itu nabinya, ajarannya yang baik menghasilkan buah Iya. yang
Salah. Kami berhati-hati kepada Aduh, saudaraku ini salah. pengajar-pengajar sesat. Bisa Oke. orangnya dengar, bisa pendeta yang mengajar juga, ada yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Besarkan dia, Bunda Hesti. Saudara, jadi gini saudaraku ya. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Ini dulu. Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut dan yang digelari domba hanya keturunan Yakub saja. Jadi maksudnya menyamar seperti domba artinya menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Bani Israel. Padahal sesungguhnya serigala. Lambang Romawi itu adalah serigala. Jadi maksud daripada Yesus kepada muridnya pada saat itu adalah waspadalah kepada orang Romawi yang datang kepadamu nyamar-nyamar Yahudi. Itu maksudnya, Bung. Jangan Anda larikan ke zaman sekarang, bukan. Maka murid-murid Yesus dikasih tanda, wahai muridku, apabila orang-orang Roma itu datang, tanda-tandanya bahwa mereka itu masuk ke kenabian kita adalah mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini pengikut daripada serigala itu tadi, kalian. Iya kan, tadi ayat itu kan judulnya apa? Pengajar-pengajar sesat. Artinya mengajarkan kita bahwa kita berhati-hati bahwa ada pengajar-pengajar sesat. Bukan kita di sini, ini pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Jangan kejadian yang ada pada saat itu sampai kepada kita juga. Nah, yang sampai kepada kita ini adalah pengikut serigala, domba yang menyamar domba. Kalian itulah Kristen yang adalah pengikut serigala tadi. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yang mengajarkan Kristen atau Katolik di Indonesia ini orang Yahudi atau orang Barat? Menurut semua apa? Kalau setahu saya belajar, sepanjang saya belajar, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia itu dari Belanda dan Jerman. Tak ada orang Yahudi yang datang. Ya memang. Memang berarti kalian ini pengikut orang Barat, pengikut orang Romawi, bukan pengikut Yahudi. Yahudi itu domba. Dengar, dalam firman kan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi maupun dia orang Barat atau orang apa, yang penting firmannya itu sampai kepada kami. Bukan kami percaya orang Barat itu, tidak. Kami percaya Yesus. Oke, saudaraku dengarkan saya, lembutkan hatimu ya. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 15, Tuhan marah kepada Bani Yakub sampai-sampai Tuhan menghambur-hamburkan kemudian Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 Yesus mengatakan apa? Masih banyak juga dombaku di luar dari kandang ini. Siapa domba di luar kandang? Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya ada di Papua, maka murid-murid Yesus harus ke Papua mencari umat Israel, bukan mencari warga pribumi dari kita Indonesia, bukan Bang. Jadi kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka murid-murid Yesus harus sampai ke Jepang. Kemana saja Bani Israel itu diserahkan oleh Tuhan, kesitulah kemudian murid-murid Yesus harus pergi. Tapi bukan kepada kita orang Indonesia ini, bukan. Yesus diutus hanya kepada domba. Bang, Yesus waktu terangkat kan Yesus berkata bahwa pergilah dan sampaikanlah firmanku kepada semua umat yang ada di bumi. Oh, enggak ada. Bukan umat Israel. Enggak ada Yesus gitu, Bang, datang sudah merubah. Yesus datang sudah merubah, bukan untuk umat Israel saja. Saudaraku, enggak ada itu. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu penegasan Yesus. Adapun perintah pergilah jadikanlah seluruh murid,
Ya, maksudnya di situ kalau dipaksakan itu adalah perkataan Yesus, maksudnya pergi ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh keturunan Yakub menjadi pengikutku, menjadi muridku. Bukan kepada seluruh manusia, bukan. Makanya Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Janganlah pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di seluruh penjuru bumi, maka orang-orang Yahudi harus keliling dunia untuk mencari mereka, bukan mencari kita. Itu Bang Suma ada yang bilang kau ke sana itu. Maksudnya Bang? Itu ada yang sampaikan Bang Suma, ayo ke sana. Ke sana mana? Sana mana? Kau ada apa di- ini? Ngawur. Nah, itu saudara sudah kelihatan kayak ada hitam jidatnya kan? Udah banyak sholat ini orang. Cocok untuk sujud seperti Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Ayo sujud. Hitam dia. Hitam dia jidatnya. Itu. Masya Allah. Ini lama-lama dipanggil Ustadz ini abang ini. Iya. Ustadz Muhammad Reba. La haula wala quwata illa billah. Dia jadi tokoh besar nanti di Papua sana, jadi kiai. Amin. Lembutkan hatimu, Bang Reba. Itu Lembutkan hatimu. untuk memberitakan Injil. Aku untuk memberitakan Injil bahwa Yesus Iya, adalah kami- Tuhan Allah kami. Itu bukan Injil yang kamu beritakan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan Injil, itu kitab wahyu yang diterima di Patmos. Kalau Injilnya Yesus selama 3 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Coba Anda lihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenal. Yang pertama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita kenal. Yang kedua, Yesus harus kita kenal sebagai utusan. Kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Nah, kenapa di Kristen justru Yesus itu menjadi Tuhan? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Bang Suma, kau sudah lari kemana? Tadi kita bahas topik apa? Oh ya sudah. Oke, kembali ke topik berarti. Dah, ini aku udah jam absen. Mau Aku sholat absen. asar? Mau sholat Nggak, asar? absen. Aku mau absen. Kerja di mana, Kau Pak sudah C? Iya. Kau sudah lari dari Pak C, topik. kerja di mana, Pak C? Ya, nanti lain kali naik lagi sini, Bang ya, sampai kita sholat berjamaah, Bang. Antum jadi imam, Siap. saya jadi makmumnya di belakang, oke? Di sini sudah jam absen sore. Ya, kerja di mana, Bang? Oke. Makasih ya Bang. Kantor Nanti kita KUA. sering-sering Nggak lagi. dengar dia. Pak C kerja di mana? Pak C kerja di mana? Nggak dengar dia bahas. Aku kerja di Papua. Iya, di mana? Di PT apa? Aku jaga-jaga di hutang. Wah, ngeri kali jago. Tapi itu Bang Reba itu jenggotnya itu sunnah Rasulullah loh. Sunnahnya iya, Masya itu. Allah. Enggak. Sunnahnya. Bang Juma juga berjenggot kok. Bang Ya, Juma juga orang berjenggot. Papua itu kan mirip-mirip Bunda. Timur Tengah memang orang Papua itu. Bunda, Mukanya kayak orang-orang kami Arab. Iya. di Papua. Ya kan? Banyak Ya. juga yang piara jenggot, bukan berarti kami muslim. Enggak, tampilannya kayak Enggak. Muslim, Bang. Iya, itu Nggak apa-apa, sunnah terima sunnah kasih. Rasulullah. Ya, Sunnah. ya. Makasih. Ya, Ya. sering-sering kesini, Bang ya. Sering-sering ya. Ayah. Sering-sering Oke, masuk ke sini. Bang Iya. Reba tunggu dulu. Abang jomblo nggak? Abang jomblo nggak? Ya jomblo. Mati nih, Ja. Aku juga jomblo Bang. Iya kan? Ayo. Siapa tahu jodoh kan Bang? Abang kalau ke Makassar jodoh di kontak-kontak Bang ya. hatimu. Bang, kalau ke Oke. Makassar kontak Abang ya. Kita Iya, ketemu Bang. aku biasa singgah di Makassar, tapi hanya di bandara aja, makan terus pulang lagi. Kita Rumah saya jalan-jalan dekat dinas. bandara, Bang. Nanti jumpa-jumpa Oh, iya. kita. Iya. Oke, baik. Sip. Oke, Nanti sip. ajak aku Bang, Oke. Bang Reba. Nanti kalau Iya, kalau sama-sama. ketemu Bang Juma, ajak aku kita pergi berdua. Mati meja. Oke ya. Bos. Oke. Iya, iya. Iya. Iya Aku Bang. lompat atau turun tangga ini. Terserah Bang.
Boleh, abang boleh lompat, tapi jangan lompat ke hatiku ya. Iya. Lompat ke lain hati orang. Ya, oke Pak C, makasih ya. Pak C, makasih. Aduh. Oke. Ini Nih, Gurunda Paulina ini Kenapa? perlu diberikan obat yang mungkin dosisnya agak sedikit tinggi sedikit Gurunda. Saya sholat dulu, Dek. Lanjut aja dulu. Asar saya Siap. dulu ya. Siap Oke, Gurunda. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini belum asar soalnya sini. Oh iya sih, Gurunda kan di timur ya. Bang Juma kan Makassar. Udah jam 4 ya. Tempatku Iya, yang paling iya, lama. Gimana Bang Paulina? Nah, iya Bang. Gimana? Apa yang dibingungkan gitu loh. Sementara gini Bang Paulina, di dalam Kristen itu saya mau tanya deh. Ada nggak siapa yang memerintahkan Bang Paulina untuk menyembah Yesus? Perintah dari siapa itu?